semuanya. Tadi udah diceritain kalau saya suka traveling, jadi saya berada di sini dan bisanya ada Taman Bacaan Pelangi juga sebenarnya gara-gara hobi saya traveling. Kita kadang-kadang dalam hidup ini kita ditemukan atau mengalami berbagai momen yang kayaknya itu it's a signal from the universe gitu kan. Mungkin teman-teman juga ngerasain. Jadi waktu itu saya pernah kerja di Singapura dan setelah berhenti karena hobi saya traveling, saya nggak mau kerja dulu selama setahun gitu untuk travel around the world gitu ceritanya. Terus saya dalam perjalanan saya itu entah kenapa, terutama di Southeast Asia, entah kenapa tuh saya selalu nyasar ke kampung-kampung dan nyasarnya itu ke sekolah. Sekolah yang kondisinya sangat memprihatinkan. Misalnya di Myanmar, sekolah itu sama seperti di Indonesia Timur, kelas harus berbagi dan segala macam. Di Laos juga seperti itu. Saya juga nggak tahu kenapa dan saya berpikir ini tandanya apa? Kenapa ya? Kok saya selalu nyasarnya ke sekolah gitu? Dan habis traveling di Southeast Asia, terus saya diving karena saya suka diving. Lalu saya diving di Pulau Komodo dan senang banget ngelihat ikan parimanta sangat banyak. Habis itu saya diving di Raja Ampat. Menurut saya masih terkesan dengan Komodo. Dan ketika pulang, habis dari Raja Ampat itu saya mendapat telepon dari mantan bos. Dulu saya sebelum kerja di Singapura, saya kerja di PR Consultant di Jakarta. Nah mantan bos saya ini bilang, Nila kamu udah mau kerja lagi apa belum katanya gitu. Terus saya bilang tergantung kerjanya apa. Terus dia bilang kita ada project di Komodo and we think you're the best person for this. Wah kerja di Komodo gitu kan. Berapa lama? 2 bulan. Wah waktu itu saya pikir asik saya bisa diving setiap weekend. Cuman itu aja alasan nerima kerjaan waktu itu, nerima project. Oke, I'll do it gitu. Ya udah pergilah saya ke Komodo lagi untuk bekerja, bukan untuk diving yang kedua kalinya. Dan ternyata saya memang sangat menikmati tinggal di sana, di Labuan Bajo base-nya. Terus ternyata proyeknya diperpanjang sampai akhirnya saya di sana setahun lebih. Pada bulan keempat saya tinggal di Labuan Bajo itu saya mulai bosen sama diving dan akhirnya saya pergi ke desa-desa pelosok. Dan di situ lagi-lagi saya ketemu sekolah yang atapnya hampir runtuh, terus temboknya kusam, kotor banget, gak ada perpustakaan, kelas harus berbagi, sangat memprihatinkan. Dan di situ saya pikir kenapa ya panggilan ini begitu kuat gitu, maksudnya sinyal ini begitu kuat sampai akhirnya saya gak bisa tidur. Dan di situ saya berpikir maybe I could do something, maybe I have to do something about it gitu. Nah, menurut saya ketika panggilan dalam hidup itu begitu kuat, kita harus menjawab panggilan itu. Jadi mungkin kalau teman-teman juga mengalami hal serupa, jangan takut-takut, langsung aja. Waktu itu saya kebanyakan mikir, saya berpikir oke, saya mau berbuat sesuatunya udah jelas di bidang pendidikan, itu satu. Karena menurut saya kalau kita ingin mengubah sesuatu di masa depan, itu pendidikan adalah salah satu faktor yang memegang peranan penting. Dan saya sangat cinta sama anak-anak. Jadi kalau mengubah sesuatu di masa depan, it has to start from the kids, right? Jadi udah pendidikan anak-anak, oke. Terus saya gali lagi lebih lanjut, apa yang bisa saya lakukan di daerah ini? Waktu itu di Flores kan. Saya ngobrol-ngobrol sama masyarakat setempat dan ternyata begitu banyak kan problema pendidikan di daerah-daerah terpencil. Dan waktu itu saya sendiri kan, jadi saya pikir apa yang bisa saya lakukan sendiri dulu nih, start small. Oke, akses buku nggak ada sama sekali. Oke, mungkin saya bisa membuat taman bacaan. Ingat waktu masa kecil, waktu SD setiap pulang sekolah selalu baca buku. Selalu baca buku. Dan itu saya ngelihat anak-anak yang tinggal di desa-desa, kalau yang di daerah pegunungan itu saya tanya mereka pulang sekolah ngapain? Mereka bilang cari kayu bakar di hutan. Karena mereka masih masaknya masih pakai tungku. Nah kalau anak-anak yang tinggal di pulau-pulau seperti Pulau Komodo, Pulau Rinca, pulang sekolah kalian ngapain? Oh kami main-main di pantai. Memang yang saya lihat seperti itu, mereka tiap hari main di pantai, berenang di pantai. Oke, kalau ada taman bacaan mungkin mereka
bisa datang tiap hari gitu kan. Nah ya udah akhirnya saya mulai dari bikin satu taman bacaan. Menurut saya kalau kita mau berbuat sesuatu, melakukan sebuah inisiatif sosial, start small aja dulu. Karena waktu itu tadinya saya pikir, aduh gimana caranya supaya sustainable, terus siapa yang jaga, segala macam. Begitu banyak pertanyaan yang ada di kepala sampai akhirnya takut sendiri gitu kan. Itu wajar. Terus untungnya saya punya sahabat yang baik, jadi saya curhat ke dia dan dia bilang, Nila gue tahu lo tuh orangnya perfeksionis. Tapi kalau misalnya kebanyakan mikir, akhirnya malah gak jadi loh, kata dia gitu. Just do it. Langsung aja cebur. Nanti kan akan learn by doing gitu kata dia. Oh gitu ya, iya juga sih. Akhirnya saya udah langsung aja nyebur gitu. Jadi cari kontak toko buku di Jakarta yang bisa ngasih diskon. Terus dapat kontaknya, saya telepon, terus pulang ke Jakarta belanja buku. Waktu itu hanya dengan modal 5 juta rupiah, saya bisa beli 200 buku. Dapat diskon lumayan, bawa lagi ke Flores, excess baggage tentunya, terus udah survei lokasi dulu dan udah dapat 3 lokasi. Dengan konsep saya waktu itu saya bikin satu dulu, terus bulan depannya bikin satu lagi, sehingga bukunya bisa dirotasi gitu kan. Jadi 200 buku lumayan lah, 200, terus tiap 3 bulan sekali bisa dirotasi. Waktu itu konsepnya seperti itu. Jadi berawal dari yang hal simple dulu yang bisa saya lakukan sendiri. Nah ternyata dari 200 buku, dari satu taman bacaan kecil, sekarang sudah hampir 8 tahun. Apa yang saya lakukan 8 tahun yang lalu itu bergulir seperti snowball effect. Dan sekarang sudah ada 55 perpustakaan, di mana masing-masing perpustakaan itu ada 1.000 sampai 3.000 judul buku. Dan perpustakaan Taman Bacaan Pelangi ini berlokasi tersebar di 15 pulau di Indonesia Timur, antara lain ada di Lombok, Sumbawa, Sulawesi, Flores, termasuk di pulau-pulau kecil sekitarnya, Timor, Alor, Banda Neira, Halmahera Selatan, dan di Papua. Mudah-mudahan kita bisa buka lebih banyak lagi perpustakaan-perpustakaan di Indonesia Timur. Amin. Tahun ini kita mendirikan 22 perpustakaan baru, lalu tahun depan sampai 2019 minimal akan ada 100 perpustakaan yang kita dirikan. Tapi 100 jangan dipikir banyak gitu ya, walaupun sekarang kita sudah memberikan akses untuk lebih dari 15.000 anak di Indonesia Timur, membuka akses buku terhadap mereka, tapi kita tahu Indonesia itu begitu luas ya kan. Indonesia Timur aja sangat luas gitu. Jadi kalau saya pikir Taman Bacaan Pelangi kita belum bisa dibilang sukses karena masih banyak anak-anak Indonesia yang sangat membutuhkan akses buku. Dan untuk itu kita membutuhkan lebih banyak support dari teman-teman semua, dari berbagai pihak, private sector, public sector, semuanya ayo kita sama-sama untuk memberikan akses buku untuk anak-anak yang masih tinggal di desa-desa terpencil. Nah kenapa Indonesia Timur? Seperti kita tahu infrastruktur di sana paling terbatas. Tadi Ibu Tri Mumpuni sudah memberikan akses listrik ke kampung-kampung. Tapi Ibu Tri Mumpuni cuma sendiri ya kan. Kalau ada lebih banyak Ibu Tri Mumpuni yang lain tentunya akan lebih cepat nih akselerasi desa-desa itu mendapat akses listrik. Karena di daerah-daerah yang Taman Bacaan Pelangi berada, dirikan perpustakaan itu memang mayoritas tidak ada listrik. Ya listrik aja nggak ada apalagi akses buku ya kan, toko buku boro-boro gitu. Terus sumber air juga sangat terbatas. Jadi mereka harus membeli air bersih dari kota kabupaten yang jauh gitu. Nah itu satu. Lalu bicara mengenai pendidikan, tingkat buta huruf anak-anak di Indonesia Timur itu di provinsi-provinsi paling tinggi adalah provinsi di Indonesia Timur. Misalnya di Papua 1:3 orang belum bisa membaca. Sebegitu tingginya. Lalu kemampuan membaca anak juga di Indonesia Timur dibanding Jawa dan Bali nih, kalau anak-anak di Jawa Bali 78% mereka paham akan apa yang mereka baca. Di Indonesia Timur setengahnya, hanya 46% saja. Nah di situ alasan kenapa Taman Bacaan Pelangi fokusnya di Indonesia Timur.
Karena memang daerah-daerah ini, anak-anak ini sangat perlu uluran tangan kita. Nah, program-program yang kita lakukan akhirnya adalah kita mendirikan perpustakaan, lalu kita advokasi ke kepala dinas pendidikan di masing-masing kabupaten untuk adanya jam kunjung perpustakaan masuk ke dalam kurikulum sekolah. Jadi setiap kelas ada 1 jam mata pelajaran ke perpustakaan per minggu. Nah, pas jam kunjung perpustakaan ngapain aja? Guru kelasnya itu yang kita latih. Jadi semua guru kelas kita latih termasuk kepala sekolahnya untuk tentang sistem manajemen perpustakaan dan juga tentang kegiatan membaca yang bisa dilakukan pada saat jam kunjung perpustakaan itu. Selain itu kita juga punya program les membaca gratis. Karena kita lihat ternyata masih banyak kayak anak kelas 4 SD, kelas 5 SD belum bisa membaca. Beda banget sama di Jakarta kan, kayak masuk kelas 1 udah harus bisa baca gitu, boro-boro gitu. Di sana ada yang di Pulau Komodo kelas 1 SMP belum bisa baca. Bingung nggak? Kok bisa lulus SD sih? Ternyata guru-gurunya yang ngerjain UAN. Supaya peringkat sekolah nggak turun. Jadi memang banyak yang temuan-temuan yang kita temukan di daerah-daerah di Indonesia Timur itu seperti itu. Jadi masih banyak bolong-bolongnya sistem pendidikan di Indonesia. Ya, nah, kenapa juga kita menyasarnya ke SD? Lagi-lagi tadi saya bilang kalau untuk menumbuhkan minat baca itu mengembangkan kebiasaan membaca harus dimulai dari usia dini, ya kan? Nah, yang salah satu challenge-nya itu juga adalah mengubah mindset para guru dan orang tua bahwa reading is fun. Karena di kepala mereka membaca itu masih identik dengan belajar. Jadi ketika mereka melihat, loh kok bukunya buku dongeng semua, buku cerita semua, kenapa nggak ada buku pelajaran? Saya tanya di sini ke teman-teman, ada nggak sih yang suka baca gara-gara baca buku pelajaran waktu kecil? Nggak ada kan? Buku cerita kan? Iya. Nah itu, jadi mengubah mindset masyarakat setempat bahwa Pak, Bu, ini membaca is not only about studying gitu. Reading can be fun gitu. Jadi itulah yang ingin kita tumbuhkan. Makanya buku-buku di Perpustakaan Bacaan Pelangi itu semuanya adalah buku cerita. Buku cerita yang waktu kita kecil kita senang, kita suka baca gitu kan, buku dongeng, terus buku tentang cerita rakyat, terus Tintin, Asterix, Obelix, buku-buku, pokoknya buku-buku yang penuh warna dan banyak gambarnya. Karena itulah yang bisa menstimulasi tingkat minat baca mereka. Saya mau cerita, setiap kali kita mendirikan perpustakaan baru di Indonesia Timur itu sangat mengharukan. Jadi baru-baru ini kita baru mendirikan 13 perpustakaan yang baru di Flores, dan di salah satu desa itu jalannya tuh susah banget gitu ya ke sana. Harus naik mobil dan harus melewati sungai. Terus tiba-tiba ada kayak sungai tapi nggak terlalu lebar gitu. Dan ada jembatan sederhana. Kita lewat, mobil kita lewat. Nah ternyata setelah upacara peresmian berakhir itu si supir kita itu bilang, Ibu tahu nggak? Itu ternyata jembatan itu baru dibikin khusus untuk kita supaya kita bisa lewat. Kayak oh so sweet banget gitu kan. Dan ternyata sehari sebelumnya itu warga kampung bergotong royong membangun jembatan itu hanya supaya kita bisa lewat. Terus pokoknya banyak banget cerita-cerita yang sangat menyentuh, dan misalnya ada satu petani yang memberanikan diri untuk ngomong waktu saat upacara peresmian itu, beliau bilang bahwa beliau sangat berterima kasih sekali sekarang ada perpustakaan untuk anaknya di kampungnya, di SD-nya. Dia alumni situ dulu. Dia bilang sebagai petani, jujur saya tidak bisa membelikan buku-buku seperti ini untuk anak-anak saya. Boro-boro mikirin pendidikan anak. Saya setiap hari itu sibuk mikirin gimana sawah saya nggak kena hama. Sampai malam juga saya masih sibuk mikirin itu. Jadi saya sangat terharu, kata dia, ketika melihat perpustakaan yang sangat bagus itu didirikan untuk supaya anak saya bisa membaca buku-buku yang seperti ini. Kayak
terharu banget gitu kan, kayak oh nangis dulu ya. Iya, jadi ada banyak banget cerita-cerita inspiring dan ini semua saya beruntung bisa merasakannya bersama dengan teman-teman di tim Taman Bacaan Pelangi, bisa merasakan itu semua dan itu semua terjadi karena saya menjawab panggilan hidup yang memang sudah kayak ditunjukin gitu, ditunjukin berkali-kali dan akhirnya saya memutuskan untuk oke, saya akan coba menjawab panggilan ini dan even though it's not easy, but it's worth it. Jadi mudah-mudahan teman-teman kalau merasakan panggilan-panggilan serupa, jangan takut, langsung aja, jangan kebanyakan mikir, just do it, langsung cebur, and I'm sure it will grow as it grows. Terima kasih. Buka aja Bukalapak.